Seiring perkembangan zaman, kamu udah ngalamin belajar dari mana aja? Cuma guru dan buku? Atau malah kamu mulai belajar dari YouTube, Instagram, dan TikTok? Kalau kamu pernah belajar dari semua itu, berarti kamu udah ketemu yang namanya sumber belajar dan media pembelajaran. Meskipun kamu mungkin belum menyadarinya. Tapi sebelum kita akan masuk ke pembahasan dari materi kali ini, aku harap setelah mengikuti video kali ini, kamu dapat menjelaskan apa itu sumber belajar dan media pembelajaran, lalu memahami jenis-jenis sumber belajar dan media pembelajaran, serta mengetahui dari manfaat penggunaan sumber belajar itu. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas seputar apa itu sumber belajar, jenis-jenis sumber belajar, manfaat sumber belajar, dan apa itu media pembelajaran, serta jenis-jenis media pembelajarannya. Nah, biar makin jelas, yuk kita bahas satu-satu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sumber belajar dan kenapa media pembelajaran bisa bikin belajar jauh lebih mudah dan menarik. Menurut kalian, sumber belajar itu apa sih? Buku paket pelajaran? Oke. Wikipedia? Sebenarnya lebih dari itu tahu. Selson Ritchie bilang kalau sumber belajar itu sumber-sumber yang mendukung belajar, termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan pembelajaran. Jadi, segala sesuatu yang ngebantu kamu buat belajar itu bisa jadi sumber belajar. Kayak ruang kelas di mana kamu belajar, proyektor buat nampilin slide presentasi kamu, itu jadi termasuk salah dua dari sumber belajar. Sekarang kita gali lebih dalam yuk, apa aja sih jenis-jenis dari sumber belajar yang perlu kamu tahu. Aku suka singkat ini dengan istilah bola tepek. Ini diambil dari klasifikasi jenis-jenis sumber belajar oleh ICT dan pengertian oleh Yusuf Hadimiyarso. Jadi bola TP itu apa sih? Kita mulai dari huruf B, bahan. Bahan di sini itu kayak video, slide, atau audio. Pokoknya semua yang bentuknya perangkat lunak yang bisa kita pakai buat belajar. Nah, yang kedua itu orang, alias siapa yang nyampein informasinya. Bisa guru, dosen, tutor, atau siapapun yang ngajarin kita kayak aku sekarang. Kalau L itu untuk lingkungan. Tempat atau suasana belajar juga termasuk sumber belajar loh. Kayak ruang kelas, lab, museum, bahkan mungkin kafe yang nyaman buat kita ngerjain tugas. Berbeda dari bahan yang perangkat lunak, di sini kita juga punya A untuk alat yang berbentuk perangkat keras. Bisa kayak untuk proyektor, TV, atau alat-alat belajar lainnya. Tadi kita udah bahas kalau orang ini siapa yang nyampein informasinya. Tapi nyampeinnya gimana ya? Ini masuk ke huruf T, teknik. Di mana cara penyampaian juga menjadi sumber belajar. Bisa lewat presentasi, diskusi, demonstrasi. Tapi sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh orang melalui teknik tertentu ini? Ya, jenis terakhir ini adalah pesan. Pesan ini penting banget. Pesan ini berisi informasi, termasuk kurikulum, silabus, cerita, atau materi pelajaran yang biasa kamu temuin. Jenis-jenis tadi kan dikemukakan oleh ICT. Kalau menurut Sujana dan Rival, ini beda lagi. Mereka ngebagi sumber belajar jadi 5. Cetak, non-cetak, fasilitas, kegiatan, dan lingkungan. Cetak ini kita udah gak asing lagi ya. Ada buku, koran, bahkan majalah. Kalau non-cetak itu sifatnya lebih kekinian, digital, film, video, dan sebagainya. Kalau fasilitas itu masuknya kayak perpustakaan dan laboratorium. Sedangkan kalau kegiatan itu kayak wawancara. Dan terakhir ada lingkungan, kayak sekolah, pertemanan, museum, bahkan rumah. Sekarang kita udah tahu berbagai jenis sumber belajar yang bisa membantu proses pembelajaran. Terus, setelah kita memahami berbagai sumber belajar ini, apa manfaatnya buat kita?
Jadi kurang lengkap kalau kita gak tahu manfaat dari sumber belajar. Langsung aja yuk kita masuk ke yang pertama. Pertama, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Kedua, dapat menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan. Ketiga, menambah wawasan siswa di dalam kelas. Keempat, memberi informasi yang akurat dan terbaru. Kelima, dapat memberikan motivasi positif. Keenam, merangsang untuk lebih berpikir kritis. Oke, setelah kita tahu apa itu sumber belajar dan berbagai manfaatnya, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu media pembelajaran. Eits, jangan disamain ya, media pembelajaran itu emang bagian dari sumber belajar, tapi punya peran khusus sebagai alat bantu yang menyampaikan pesan atau informasi dalam pembelajaran. Jadi, kalau tadi kita fokusnya tuh ke apa aja yang bisa bantu kita belajar, sekarang kita fokus ke alat atau sarana apa aja sih yang bikin penyampaian materi jadi lebih efektif dan menarik. Media pembelajaran itu sendiri menurut ICT adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Jadi, apapun alat yang bantu menyampaikan materi pelajaran ke kita, itu bisa disebut media pembelajaran menurut ICT. Sementara menurut Ganye, media itu bagian dari lingkungan belajar yang bisa merangsang siswa untuk belajar. Intinya, media pembelajaran bukan cuma alat bantu, tapi juga jadi pemicu semangat dan pemahaman kita dalam proses belajar. Karena kamu udah tahu definisi dari media pembelajaran, aku bakalan spill sedikit jenis-jenis dari media pembelajaran. Yang pertama, ada media visual. Contohnya kayak grafik, bagan, poster, atau komik. Media ini ngebantu kita banget untuk memahami informasi lewat tampilan visual yang menarik. Kedua, ada media audio, yaitu media yang menyampaikan pesan lewat suara, kayak radio, voice note, dan sebagainya. Cocok banget buat kamu yang nyaman belajar dengan gaya auditori. Selanjutnya ada projected still media, yaitu media proyeksi dengan gambar diam, seperti slide, PowerPoint, atau OHP. Biasanya sering dipakai saat kamu presentasi di kelas. Dan terakhir ada projected motion media. Ini kebalikannya dari yang sebelumnya. Ini menampilkan gambar bergerak, misalnya video, film, atau animasi yang ditampilkan melalui komputer. Media ini bisa bikin proses belajar kita lebih hidup karena menggabungkan unsur visual dan audio sekaligus. Ini juga disebut dengan multimedia. Tapi, media pembelajaran itu nggak berhenti sampai di situ aja loh. Seiring perkembangan teknologi, media pembelajaran makin beragam. Mulai dari aplikasi belajar, game edukasi, platform digital interaktif, sampai media sosial yang sekarang juga dimanfaatkan buat edukasi. Intinya, selama alat itu bisa bantu menyampaikan pesan pembelajaran dan merangsang proses belajar kamu, maka itu bisa disebut sebagai media pembelajaran. Jadi sekarang kita udah tahu, belajar itu nggak cuma soal duduk di kelas dan buka buku aja. Ada banyak sumber belajar dan media pembelajaran di sekitar kita yang bisa bantu proses belajar jadi lebih gampang, seru, dan sesuai gaya masing-masing. Sekarang pertanyaannya adalah, dari semua yang pernah kamu pakai, sumber atau media belajar mana sih yang paling ngena dan bikin kamu lebih paham sama materinya? Dah. Sampai ketemu aku lagi di video pembelajaran berikutnya.